ganggu dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, untuk ini pasti permasalahan ekonomi ini yang pasti terlilit hutang. Hampir semua orang mempunyai hutang, baik yang kecil ada yang 100.000, ada yang 2 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar ya. Banyak sekali di PTBS orang-orang yang bergabung bukan dari finansial yang sedang mapan, walaupun ada, tapi memang lagi terpuruk, termasuk saya juga waktu itu. Nah, ini ada hutang, cicilan, terjerat riba ya, butuh tambahan penghasilan. Nah, bingung bagaimana cara mendapatkan penghasilan di luar dari pekerjaan kita, ataupun kita punya bisnis yang lain gitu kan. Tapi kan kalau ingin saya misalnya mau buka lagi usaha saya di konvensional, tidak harus membutuhkan biaya yang besar. Sebelum menonton videonya, alangkah baiknya rekan semua menekan tombol subscribe dulu dan tekan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari bisnis sinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan semua, alhamdulillah prepare untuk persiapan pergi ke Bogor ya. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Ini saya OTW ya, sekarang menunjukkan pukul 7 ya, kosong dari Bandung. Ya Allah, mudah-mudahan estimasi jam 11 sudah sampai ke Bogor ya. Oke, salam sukses luar biasa, dua berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat PTBS Corporation Syariah. Alhamdulillah ya, perusahaan kita sudah mengantongi brand Syariah tepatnya beberapa hari kemarin ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan rencana pergi ke Bogor ya, ke Gunung Sindur untuk presentasi bersama Mas Berdara Kang Firman Pradana dari Ciamis ya, dan tim saya yang baru nih dari Garut ya, Kang Samsam. Kita OTW jam 7.00 dari Bandung. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mohon doanya untuk rekan-rekan semua. Sampai ketemu di Bogor untuk tim Pak Sumarlin, tim Pak Edi, dan tim yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berkah. Para sahabatku semuanya di sini. Ini yang membuat saya semangatnya luar biasa. Maka dari situ jangan takut bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang berbisnis di sini, ataupun yang baru bergabung, ataupun yang sudah lama. Jangan ada rasa malu ataupun rasa canggung untuk bertanya kepada leader-leader yang sudah lama. Bisa ntar disonding ke leader-leader yang lebih luar biasa, Kang Aep ataupun Kang Pradana ataupun Black Marlin ataupun Pak Hoki. Jadi untuk prospek ini nggak perlu susah sebenarnya, karena sukses itu butuh pola. Tidak kita harus mulus. Seperti jalan tol itu tidak akan mulus, pasti dia ada gelombang dan jalan yang berliku. Sama sistemnya di bisnis ini. Jadi di bisnis ini tidak perlu kita mengeluarkan modal besar. Yang kita mengeluarkan adalah modal spirit kita di sini. Spirit dan impian yang kita tanamkan, itu yang kita tanamkan seperti apa? Selama ini mungkin, ya mohon maaf bapak-bapak dari dulu, impiannya pertama apa? Pengen berangkat umroh, pengen mobil, pengen rumah, pengen wisata ke luar negeri atau bagaimana. Nah, di situ camkan baik-baik ke depannya supaya apa? Impian-impian itu supaya terwujud satu demi satu. Saya pribadi mohon maaf, memang betul saya belum mendapatkan impian apa-apa di PTBS Sinergi, tapi saya telah tertolong dengan PTBS. Dengan apa tertolongnya? Tadinya saya luar biasa, saya cuma jari nomor 1 untuk namanya pakar riba saya main. Tapi alhamdulillah
setelah saya bermain di PTBS ini kurang lebih 2 tahun main ya, saya sudah berangsur-angsur mendekati kebaikan. Dari apa saya mendekatinya? Dari PTBS ini, yaitu dengan yel-yelnya Bu berkah nur ribanya itu yang saya pegang. Makanya tadi saya bermain riba yang luar biasa, yang sangat ngeri lah dibilang riba itu. Tapi alhamdulillah saya berjalan di bisnis ini sekarang sudah hampir punah namanya riba di hati saya. Bisnis di sini tidak ada ruginya. Saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, semuanya yang telah berkenan untuk hadir di kediaman kami. Kami ucapkan sebanyak-banyaknya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator Bapak Aib Pardani. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Maludin. Salam dulu Pak. Supaya materinya nanti lebih fokus. Boleh yang di belakang langsung ke depan aja. Agak maju dikit nggak apa-apa aja. Sama siapa yang Pak Samsan boleh. Ibu nanti Bu Edi ya. Masuk sini. Boleh di sini masih kosong. Boleh mangga. Karena materi ini apa ya namanya tuh? Materi inti ya. Ini yang materi yang sangat bermutu ini. Buat rekan semua atau bapak ibu semua. Karena mungkin saya juga bukan menggurui tapi kita sama-sama belajar. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke materi, saya akan bahas terkait profil pemateri atau saya sendiri. Saya asli orang Sunda, Bapak Ibu ya. Asli orang Sunda, nama saya Edward Dhani ya. Profesi saya masih di perusahaan masih bangsawan itu bangsa karyawan. Jadi masih bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat di salah satu perusahaan farmasi di Bandung. Untuk domisili saya di Bandung ya, peringkat di PTBS ini udah new leader. Untuk pencapaian umroh senilai 20 juta, insya Allah umroh yang kedua, mudah-mudahan targetnya di bulan Desember sekarang mudah-mudahan bisa tercapai. Terus menciptakan omset ratusan juta, karena mungkin hampir 90% Bapak Ibu saya menggunakan metode bukan offline tapi online, hampir 90% karena memang keterbatasan waktu. Nah, nanti akan saya bahas bagaimana sih teknik saya, terus bagaimana sih paradigma di bisnis multi level. Kalau misalnya multi level kan kebanyakan pokoknya sebanyak mungkin rekrut member, itu tidak seperti itu kalau di sini. Nanti akan saya bahas. Nah ini dulu saya tembus di motor itu atau umroh 20 juta di bulan ke-6. Itu pun juga saya selama 1 hari ataupun bahkan 1 minggu sekali, jarang sekali saya prospek atau offline, hampir 90% online. Alhamdulillah selama 6 bulan sudah tembus. Nanti next mungkin di Januari 2022 mudah-mudahan tembus di mobil 150 juta. Amin. Tanpa riba. Oke, langsung aja Pak. Nah, saya akan membahas terkait dengan bisnis review PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Saya sedikit jelaskan terkait histori saya. Saya kelahiran tahun 86 ya. Usia sekarang 36. Saya lulus SMA 2004 ya. 2004 saya tidak langsung kuliah karena keterbatasan biaya. Ya, biaya dan mungkin orang tua bukan tidak mau mengkuliahkan saya, tapi memang keterbatasan finansial. Nah 2004, 2005 saya melamar kerja di salah satu perusahaan tekstil di Bandung. 2005 sudah masuk ya, tekstil selama 7 tahun. 2011 saya keluar, resign dari perusahaan. Nah dari perusahaan itu saya berpikirnya tidak mungkin selamanya saya kerja di pabrik. Nah bagaimana caranya saya bisa maju lagi gitu kan, maju lagi seperti yang keluarga saya atau saudara saya. Nah saya memutuskan kuliah lagi, sekolah lagi dengan biaya sendiri. Saya pernah usaha di konvensional juga, warnet kalau zaman dulu ya, di 2009. Nah itulah biaya kuliah dari situ, biaya kuliah buat mungkin sehari-hari, jadi tidak ada orang tua. Selesai kuliah 2014 melamar ke Sunway Pharma atau ke PT Sunway Pharma ya di Bandung. Alhamdulillah terima sampai sekarang. Itu kan story saya dulu sebelum join di PTBS. Nah join di PTBS sekitar tahun 2020. Tahun 2020
mohon maaf tahun 2019 akhir. Nah dulu saya sebenarnya iseng karena senang apa namanya itu otomotif ya, motor. Nah saya minta ke Pak Dodi Hardodi minta dipresentasikan. Itu malam hari Bapak Ibu, jam 11 malam ya, datang beliau pulang dari pekerjaan coffee shop zaman dulu. Singkat cerita ya saya gunakan produknya, ternyata memang berkhasiat bagus sekali ya. Yang tadinya motor saya Bandung, kerja di Padalarang Bandung ke Padalarang itu 3 hari itu udah habis ya, full tank 3,5 liter. Nah menggunakan eco racing full sampai 5 hari. Nah baru saya join ke bisnisnya karena saya pengen tahu dulu produknya berkualitas atau tidak. Nah seperti itu. Jadi untuk histori saya dulu di PTBS 2019 ya akhir, dan sempat saya sibuk di kerjaan, ada beberapa kegiatan di farmasi, kebetulan ada audit dan sebagainya, dan mungkin tidak fokus. Makanya di PTBS ini walaupun misalnya kita santai, walaupun kita mau cepat, tetap kalau poin tidak akan terreset ya, terus terakumulasi. Oke Pak, next. Nah kalau tadi kan Pak Sumarlin sudah menyampaikan terkait riba. Saya selama 17 tahun belum pernah membeli kendaraan secara cash. Pasti nyicil. Karena kenapa? Karena terbiasa dengan instan. Saya punya uang 3 juta, pengen beli motor harga 20 juta. Daripada nabung lama gitu kan. Apa namanya itu? Ya saya nyicil terus tiap tahun, misalnya udah selesai 3 tahun, saya nyari lagi kendaraan yang lebih bagus lagi, nyicil lagi terus ya, seperti itu. Nah alhamdulillah di PTBS ini hanya 6 bulan, walaupun memang kalau misalnya dari segi uang itu nggak terlalu besar 20 juta, tapi yang luar biasanya di PTBS ini tanpa cicil. Saya juga beli kemarin nih, sisa dari uangnya itu dibelikan kendaraan tapi tanpa cicil. Seperti halnya dulu kerja di pabrik, saya tetap ya konsumen yang setiap bulannya harus bayar, tapi kalau di PTBS ini luar biasanya cash ya, tanpa riba. Nah Bapak Ibu mungkin berpikiran terkait yang masalah kesuksesan ya, kesuksesan itu adalah pilihan. Memang betul, seperti halnya saya dulu, kalau saya mungkin tidak kuliah, tidak melanjutkan lagi sekolah dan sebagainya, mungkin saya akan terus bekerja di pabrik tekstil ya, sebagai operator. Tapi kita berpikirnya buat jangka panjangnya, jangka panjang kita seperti apa gitu kan. Terus apa namanya itu, ya namanya hidup harus ada lebih lah, harus ada kemajuan seperti itu. Seperti halnya di PTBS juga, jadi khususnya ada pilihan. Nah sebelum ke materi yang lain, kita buka dulu mindset dan paradigma bisnis. Ini sesi pertama. Nah ini dampak COVID-19 sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Saya sendiri membuka game online atau usaha saya selama kurang lebih hampir 11 tahun. Hancur hanya gara-gara ini COVID. Mungkin banyak Bapak Ibu yang terdampak ya, termasuk mungkin Bang Marlin juga. Mungkin motor 2 habis. Kalau saya ini aset saya yang dibangun 2009 ya, hancur hanya gara-gara COVID-19. Memang betul. Dan ini datanya udah sangat jelas. 3 juta orang di PHK hanya gara-gara COVID. 9,7 juta orang menganggur. Karena kenapa di PHK? UMKM sampai 30 juta UMKM hancur. Inilah, kalau saya dulu 2019 tidak join di PTBS, saya tidak punya tabungan. Tapi tabungan bukan uang, tapi tabungan poin. Saya punya kesempatan nih bisa mendapatkan mobil secara gratis, walaupun saya belum punya garasi untuk mobil, tapi seenggaknya kita mempunyai 150 juta itu nanti buat ke depan gitu. Kalau saya tidak bergabung di 2019, mungkin bingung juga. Bisnis konvensional saya hancur ya gara-gara corona ini. Nah, ini untuk data yang terakhir 30 juta UMKM tutup ya. 46 perusahaan besar di dunia bangkrut di tahun 2020 awal-awal corona. Nah, sekarang mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali. Contohnya leader saya Pak Firman Pradana. Beliau lulusan S1. Saking sulit mencari pekerjaan walaupun strata 1. Ya, mungkin itu zaman sekarang tidak dilihat dari pendidikan.
walaupun memang penting, tapi memang kesulitan gara-gara corona ini. Next. Nah, akibat dari kondisi yang sangat luar biasa, kritis ya, mengganggu dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, untuk ini pasti permasalahan ekonomi ini yang pasti terlilit hutang. Hampir semua orang mempunyai hutang, baik yang kecil, ada yang 100.000, ada yang 2 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar ya. Banyak sekali di PTBS orang-orang yang bergabung bukan dari finansial yang sedang makan, walaupun ada, tapi memang lagi terpuruk. Termasuk saya juga waktu itu. Nah, ini ada hutang, cicilan, terjerat riba ya, butuh tambahan penghasilan. Nah, bingung bagaimana cara mendapatkan penghasilan di luar dari pekerjaan kita, ataupun kita punya bisnis yang lain gitu kan. Tapi kan kalau ingin saya misalnya mau buka lagi usaha saya di konvensional, tidak harus membutuhkan biaya yang besar. Nah, seperti inilah hidup yang sekarang gitu. Banyak orang yang terganggu dengan keadaan sekarang. Kebutuhan bulanan mungkin saya gaji misalnya 5 juta, penghasilan 5 juta misalnya kan, seperti itu. Tapi kebutuhan bulanan lebih besar. Nah, inilah yang terjadinya orang seperti ini untuk zaman sekarang. Baik dari mungkin ada yang berusaha atau yang bekerja dan sebagainya. Jadi kebutuhan bulanan itu sangat luar biasa, jauh ya, dibanding dengan penghasilan kita. Nah, sampai kapan seperti ini? Kan kita harus punya solusi. Solusinya nggak cuma kita berdoa sama yang di atas, lalu minta dan sebagainya, tapi kita tidak ikhtiar, itu mungkin tidak akan tercapai seperti itu. Ini sampai kapan? Kalau Bapak Ibu seperti ini, saya juga sama, sambil kita berproses, berikhtiar, bersilaturahmi, ya, kita menjalankan usahanya. Nah, ini paradigma umum, ya. Paradigma umum itu maksudnya seperti ini. Contoh saya nih, saya bekerja, gajian, kebutuhan, gaji misalnya 5 juta, ya. Kebutuhan misalnya 3 juta, sisa 2 juta, itu nggak akan mungkin bisa saya menabung. Menabung apakah menjadi solusi atau tidak untuk mencapai impian kita? Contoh, ini lunas hutang dan riba dan sebagainya, ya. Ini menyekolahkan anak dan sebagainya. Nah, biasanya orang impian itu akan akan diberikan itu dengan cara berhutang. Yang tadi saya sampaikan di awal, untuk beli motor ya berhutang, beli mobil berhutang, beli rumah KPR walaupun ada syariah yang benar. Tapi kebanyakan seperti ini karena dari penghasilan kita memang kurang. Oke lah, kita hitung-hitungan, kita menabung 1 juta, ya 1 juta untuk 12 bulan. Kalau kita ingin 600 juta, ini 600 juta mengumpulkan uang selama 50 tahun. Bapak Ibu menabung 1 bulan 1 juta selama 50 tahun baru terkumpul 600 juta. Sedangkan Kang Firman baru berjalan di PTBS kurang dari 2 tahun udah mau 600 juta. Jadi pilih yang mana solusinya? Mau menabung 1 juta per bulan selama 50 tahun. Tapi lihat usia sekarang kita berapa? Contoh saya 36, kalau 50 tahun nggak tahu masih ada gitu kan. Nah, saya berpikirnya ke sana Bapak Ibu. Jadi memang harus dibuka paradigma dulu, pemikiran kita dulu, mindset seperti apa, baru kita menjalankan usaha. Nah, contohlah misalnya Kang Firman atau Pak Sumarlin bisa menabung 3 juta karena bisnisnya luar biasa 10 juta per bulan. Pak Marlin bisa nggak menabung 3 juta per bulan? Bisa? Nol Pak. Saya mau tanya lagi, Pak Marlin 1 juta bisa nggak menabung 1 bulan? 0 juga Pak. Oke. Saya anggap bisa lah ya Pak Marlin. 3 bisa, juta. Pak. Emang saya nggak kerja Pak. 3 juta ya. Kita nabung 3 juta selama 12 bulan. Oke, selama 50 tahun kita bisa mengumpulkan 1,8 miliar. Itu selama 50 tahun kita menabung 1 bulan 3 juta tanpa henti. Tanpa henti. Nah, saya mau tanya Pak Marlin, berapa tabungan Pak Marlin sekarang? Ada 200.000. Nah, seperti itu ya. Jadi memang harus dipikirkan seperti itu. Oke, next. Nah, sebenarnya solusi terbebas dari hutang dan riba itu banyak sekali ya. Dari kita berdoa sama yang di atas, minta pertolongan.
termasuk program dari KTBS ini tidak hanya dari segi bisnisnya saja. Tidak dari segi bisnisnya saja. Kita ada program yang sangat luar biasa. Ini Bu Nuri, Bu Nuri tidak pernah sama sekali absen. Kalau saya karena masih ada pekerjaan gitu kan, langsung SLT 3 hari. Nah inilah program dari perusahaan. Kita tuh nggak cuma dilihat dari wah mendapatkan mobil gitu kan. Nah, mobil sama motor ataupun uang itu tidak akan dibawa mati. Pasti nanti akan diberikan ke anak cucu kita. Tapi kita harus mempunyai spiritual yang kuat. Kalau misalnya finansial kita udah mapan, tapi dari spiritual kita kurang, itu akan habis. Nah inilah KTBS setiap bulan itu mengadakan program yang sangat luar biasa. Ini namanya SLC, Spiritual Leadership Camp. Ini zikir untuk lunas hutang dan riba khusus untuk muslim. Pak, kalau misalnya non muslim belum ada program ya, tapi itu untuk khusus muslim. Boleh Bapak Ibu ini yang sudah member ataupun yang belum member boleh datang ya. Tidak gratis, tapi 150.000 itu untuk sedekah ya. Mungkin Bu Nuri udah sering seperti itu. Nah ini untuk tempatnya kadang-kadang berubah. Kalau sekarang di Pondok Pesantren belum. Ini sangat luar biasa. Biasanya kalau program dari KTBS ini yang pertama itu bukan dari masalah presentasi produk, bukan dari masalah presentasi terkait reward dan sebagainya, itu nomor 10. Yang pertama itu datang ke SLC, zikir, minta sama yang di atas supaya lunas hutang dan riba. Itu banyak sekali yang terbantu, banyak sekali kasih yang terbantu. Yang tadinya hutang berapa miliar, kalau saya bilang hutang 100 juta. Kalau yang lain itu banyak sekali. Karena itu KTBS memberikan support system ya, ataupun program yang sangat luar biasa. Ini untuk berlaku untuk yang luar atau awal selama 3 hari. Pak, ini wajib atau tidak? Tidak wajib, bagi yang mau saja. Nah, saya gali lagi untuk impian ya. Nah, apa impian Bapak Ibu ya, atau Anda sendiri? Impian itu banyak ya. Yang pertama, kendaraan yang layak untuk keluarga. Pastilah akan mungkin orang sekarang tidak keinginan mempunyai kendaraan. Kemarin misalnya ajak istri untuk mudik, pasti ingin pakai kendaraan sendiri. Tapi kan tanpa riba, Pak. Bapak misalnya mau mengumpulkan uang 500 juta atau 600 juta untuk kendaraan, ini buat rumah, Pak. Betul, Pak. Nah, yang kedua untuk rumah ya, rumah yang layak tapi tanpa riba, ya, kan saya sampaikan. Nah, bebas riba dan bebas hutang. Next. Yang pastinya kita sudah mempunyai kendaraan yang layak untuk keluarga, sudah mempunyai rumah yang layak untuk keluarga, bebas hutang dan riba. Kita mau berpergian kemana tenang. Kita mau liburan ataupun kita misalnya mau traveling dan sebagainya, kita sudah bebas. Karena kenapa? Mobil kita nyicil. Walaupun misalnya kita saya bisa nyicil ke leasing untuk mobil, tapi kan di setiap perjalanan ya, berpikir ya tahu bulan depan bayarnya gimana gitu. Gitu Pak ini. Nah seperti itulah ya. Setiap orang pasti ingin seperti ini. Nah liburan ya keliling dunia itu bukan hal yang tidak mungkin. Walaupun sekarang kondisinya Pak Corona, boro-boro kita liburan ke keliling dunia, jalan-jalan ke Bogor juga nyasar ke sini gitu kan. Jalan-jalan ke Bandung juga kemarin malah ke gunung. Nah, itu berarti itu tantangannya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi kesuksesannya untuk ke depannya. Amin. Nah, saya juga pengen seperti ini hidup seperti ini yang Anda inginkan, bukan Anda semuanya. Saya juga sama. Kendaraan, finansial yang mapan, ya kalian, rumah yang layak, keluarga yang bahagia, siapa yang tidak mau kan? Terus kita mempunyai aset itu berupa rumah ataupun emas ya, atau kita ingin makanan yang layak untuk keluarga supaya bisa menunjang kesehatan. Jujur saja saya belum pernah umroh sama sekali, apalagi haji. Ini cita-cita saya, ibu saya belum. Nanti reward yang kedua 20 juta itu saya akan hadiahkan ke ibu saya sendiri. Karena kenapa? Kalau menabung saya nggak bisa.
Tapi dari PTBS ini insya Allah ini kita ikhtiar terus ya. Nah, ini pasti ya Bapak Ibu pengen umroh dan haji, tidak untuk kita, untuk keluarga kita atau untuk ibu kalau yang udah ada. Kalau saya masih ada, alhamdulillah. Nah, jangan sampai kita setelah mempunyai finansial yang mapan, ibu atau bapak atau keluarga kita tidak ada, itu sangat menyesal sekali. Itu saya kejar dari sekarang. Saya udah selesai, udah ini kita udah bekerja, tapi belum bisa memberangkatkan orang tua. Next. Yang pastinya setelah umroh ya mungkin buat anak kita. Kalau saya udah nggak butuh motor seperti ini Bapak Ibu, udah nggak butuh motor seperti ini karena butuhnya mobil. Next. Nah ini seperti ini Pak Haji Febrian Agung, ini luar biasa beliau ownernya. Ini bukan ria dan sebagainya, ini buat motivasi ya. Buat motivasi kita bahwa ini masih muda, kelahiran tahun 81 ya, 81. Ini sangat luar biasa ownernya. Dan sedekahnya udah nggak usah ini luar biasa. Per bulan juga untuk beras sampai 200 ton itu dari PTBS. Jarang sekali perusahaan yang luar biasa mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Ini luar biasa Pak. Pasti memiliki rumah seperti ini, seperti dari Dana Turgani ya, membangun 3 miliar tanpa nyicil seperti ini. Saya juga pengen. Nah, ini Syahrini yang belum nikah, Kang Firman. Amin. Pak Nalin, jangan Pak. Nah ini Insinyur Randu Sektiwibowo ya, beliau founder PTBS juga. Sedekah berasnya luar biasa. Karena kalau kita kaya itu memang kewajiban. Karena kenapa? Kita kalau sedang memberi ke orang ya, ataupun orang yang kurang mampu itu sangat mudah. Kalau kita finansialnya boro-boro ya ada kalau sundangnya ya boro-boro ngasih ke orang gitu kan, buat sendiri juga susah kan seperti itu. Tapi kalau kita udah finansialnya mapan, kita mau ngasih apapun juga, sedekah juga, tinggal kasih. Nah, seperti itu. Nah, ini beliau juga sampai 1 bulan 20 ton, 200 ton itu berlomba-lomba dengan kakaknya Pak Haji Febrian Agung, ini Pak Insinyur Randu. Nah, saya akan tanya ke Bapak Ibu ya, apakah impian-impian Bapak Ibu telah terwujud ya, saat ini yang tadi saya sampaikan? Jadi saya akan bertanya ke siapa ya, Pak Hoki, karena Pak Hoki udah senior nih di PTBS. Gimana Pak Hoki, impian-impiannya Pak Hoki? Belum terwujud Pak. Belum ya? Ya, itu kita bergabung PTBS ini. Kita di depan Pak, biar lebih mantap. Kita di depan Pak. Ayo, di depan. Ayo Pak. Masa leader di belakang. Nah, Pak Hoki silakan Pak. Kita sampaikan. Apakah impian Pak Hoki ini selama ini yang tadi saya sampaikan itu sudah terwujud atau belum Pak? Sama sekali belum Pak. Salah Pak. Salam Ibu. Terima kasih Bapak. Jadi saya bergabung di PTBS ini. Nah, inilah salah satunya impian yang belum tercapai saat ini. Makanya saya bekerja keras untuk menjalankan bisnis yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kesempatan Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang dari jauh dari mana-mana itu hadir ke sini menyatu silaturahmi kita, dan kita bersama-sama untuk sukses bersama. Satu langkah Bapak Ibu keluar dari rumah, saya yakin itu ada perubahan untuk ke depan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini itu akan mendapatkan perubahan, dan ikuti bisnisnya, dan pasti Anda mendapatkan mokes, dan itu potensinya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin kalau kita konsisten dan punya impian, kita menjalankan bisnis ini, saya yakin kita semua bisa dapat semua itu Bapak Ibu. Amin. Oke, next. Nah ini solusi menabung yang tadi saya sampaikan. Apakah dengan menabung bisa menjadi solusi? Pak, saya pengen mobil, pengen motor, pengen rumah, harga misalnya 300 juta atau 1 juta. Tadi ya, saya hitung kalau menabung 1 juta, 12 bulan, ya, 12 juta, kalau 10 tahun, berarti 20 juta. Sedangkan kalau rumah zaman sekarang nggak ada yang 10 juta, paling minimal 200 juta juga sulit ya. Kalau di Bandung itu rumah 200 juta itu gang punten
termasuk rumah saya sekarang, tapi insya Allah kita bisa membeli yang lebih layak. Amin. Menabung 3 juta yang saya sampaikan 12 bulan itu 36 juta Bapak Ibu. 36 juta ini zaman sekarang 30 juta. Bisa buat beli kendaraan, tapi buat rumah yang sebagainya tidak bisa. Karena memang jauh sekali. Oke, 10 tahun kita bisa menabung ya, 360 juta. Tapi kan dilihat dulu dari berapa tabungan Anda sekarang, bisa apa atau tidak ya. Yang kedua, berapa umur Anda sekarang. Bagaimana jika tidak bisa menabung? Nah, itu yang paling kita harus tahu poin kita. Bukan saya yang tahu, tapi Bapak Ibu sendiri yang tahu kondisi dapur, kondisi keuangan, kondisi finansial. Nah, kan mungkin tetangga, oh ini ngasih pinjaman cuma-cuma, nggak ada. Saudara saya juga, saya kemarin sempat terpuruk ya gara-gara corona itu, nggak ada yang ngasih pinjam. Tapi diri kita sendiri yang harus memikirkan. Nggak akan mungkin dapur yang ada di Pak Marlin ini saya yang mikirkan, nggak akan mungkin Pak Marlin ya, karena saya punya rumah tangga sendiri, dapur sendiri. Nah, seperti inilah. Jadi kita harus berpikir, jika total misalnya nilai impian Anda adalah 1 miliar, berapa yang harus ditabung per bulan? 5 juta 1 bulan. Tadi saya hitung 50 tahun 1,8 miliar. Next, nah ini menabung bukan solusi. Karena kenapa? Saya pernah kerja di salah satu perusahaan di di BIP. Dulu kan kerja, saya keluar 2011. Belum saya sampaikan, saya pernah jadi security selama 9 bulan. Saya akan bahas terkait yang kenapa nggak boleh menabung. Dulu saya punya owner ya, orang Cina. Orang Cina nggak pernah menabung, tapi dia investasi baik ke rumah, ke ruko, ataupun yang lain sebagainya. Saya tahu sekali sih bos itu nggak pernah, saya nggak pernah menabung Pak. Saya investasi, banyaknya seperti itu. Makanya nggak pernah berhenti walaupun kondisi lagi berat seperti ini, tapi tidak terganggu dengan keuangan finansial karena mereka investasi. Next Pak. Nah, kalau membangun aset ya, berapa modalnya? Contoh misalnya Bu Nuri, Pak saya pengen bangun kontrakan, berapa ratus juta bangun kontrakan. Terus mungkin yang lainnya, kalau saya yang lain apartemen mungkin terlalu besar, ya kontrakan aja misalnya. Sekarang kontrakan di Bandung, kalau misalnya saya punya uang 1 miliar, baru paling berapa pintu. Karena dari harga tanah itu udah sangat luar biasa mahal. Nah, membangun aset ini berapa modalnya? Pasti besar. Nah, apakah ada cara yang membangun aset yang modalnya kecil tanpa resiko? Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita mau penghasilan 1,6 itu hanya basic saja. 1,6 investasi apa yang modalnya kecil tanpa resiko. Nah, tentu saja ada bergabung menjadi mitra usaha bersama di PT BES. Ini sangat layak sekali. Ekspor. Nah, misalnya Bapak Ibu misalnya tidak mengambil peluang usaha ini, cuma saya akan bertanya, dengan yang tadi saya sampaikan ya, sudah Anda temukan cara lain untuk memiliki unit kendaraan dengan cara cash, dengan usaha yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya yakin dan mau dengan cara mencicil, ya silahkan ya, begitu memang diterima. Jika misalnya belum, ya bisa ambil peluang ini karena sangat luar biasa. Nanti marketing plan saya akan bahas ya. Berapa kali? 5. Materinya langsung aja. Nah, saya akan kasih sedikit materi yang tinggi ya. Nah, bagaimana cara meraih semua itu 1 sampai 2 tahun saja tanpa hutang dan tanpa riba. Ini bukan saya memberi peluang atau impian. Oh ini mah khayalan Pak. Karena sudah terbukti. Yang saya sendiri Kang Firman 1,5 tahun berkurang ya. Sekarang udah mau ke 2 tahun. Udah mau tembus ke 670 juta. Itulah duit yang 1 M. Padahal dia tidak bekerja full dekorasi di PT BES, tapi bisa. Nah, makanya saya tidak akan menjelaskan terkait impian, tapi memang kenyataan. Saya juga sedang menjalankan itu. Nah, 1 sampai 2 tahun ini tanpa hutang, tanpa riba. Termasuk Pak Firman. Nah, kendaraan yang digunakan memang tanpa nyicil. Beliau memang betul membeli dengan sendirinya. Oke, next. Nah, bagaimana agar tidak hanya produknya bermanfaat ya, dan menarik
menarik dan tapi dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi kita. Next. Nah, solusinya bergabung menjadi distributor penjualan langsung. Saya ulangi lagi ya, bergabung menjadi distributor penjualan langsung. Konvensional sama direct selling itu beda, nanti akan dijelaskan. Dan kita dengan database. Nah, dari bisnis ini Anda bisa memiliki penghasilan yang baik, ya, masa depan yang baik, dan bisa memiliki unit kendaraan juga rumah cash 100% tanpa riba. Nah, ini hitungan ini ya, hitungan apa? Asli ataupun database real dari PTBS ya. Kurang lebih 3 tahun sudah membagikan lebih dari 3.000 reward. Saya belum pernah melihat perusahaan multi-level marketing sampai luar biasa. Kalau motor nggak bisa dihitung, udah banyak sekali. Luxury-nya saja udah 100 unit ya. Ini masih update terus. Ini update yang per hari PTBS itu mengeluarkan unit motor 5, minimal 5. Mobilnya 1 sampai 2 per hari. Berarti kalau 1 bulan 30 mobil yang dikeluarkan PTBS. Kalau misalnya saya bohong, silahkan langsung ke kantor minta database-nya ke CSO atau ke live chat langsung. Berapa reward yang sudah dikeluarkan oleh PTBS itu akan keluar. Nah, slide yang saya buat ini adalah database dari CSO PTBS 3.000 ini. Tapi kalau sekarang mungkin lebih karena terus bertambah. Nah, apa yang ditawarkan oleh PTBS? Yang pertama, wah Pak, ini nggak akan mungkin Pak. 1,6 miliar. Kalau saya sih mending menjalankan di PTBS daripada saya menabung 5 juta sampai 50 tahun, karena nggak akan mungkin umur saya. Nggak tahu kan kalau umur, bisa saja besok. Nah, ini kalau saya 1,6 miliar, saya bingung kalau misalnya saya bekerja di di pabrik gitu kan ya. Walaupun saya udah punya sedikit jabatan, tapi tidak akan menutupi, tidak akan sampai 1,6 miliar itu. Karena udah banyak yang terbukti. Seperti ini lah, umroh pasti. Karena kalau di perusahaan saya nggak ada program umroh. Bapak misalnya bekerja mendapatkan omset, misalnya penjualan produk obat dan sebagainya, omsetnya luar biasa, nggak akan dikasih umroh sama perusahaan. Paling dikasih yang umroh. Nah, ini mobil ya 10 juta, untuk Bimo Cash 500 juta, dan luxury ini 1,6 hanya ID basic saja. Itu Bapak Ibu, bisa kita jalankan bebas. Bapak Ibu mau cepat atau lambat terserah Bapak Ibu ya. Mau 1 tahun silahkan, mau 5 tahun silahkan, nanti akan ada perhitungannya. Next Pak. Nah, ini biasanya paradigma yang ini nih kita akan gali ya, tapi harus fokus, harus benar-benar fokus. Karena awal dulu juga saya sebelum join di PTBS, yang jadi unek-unek dalam pikiran saya tuh multi level marketing. Siapa sih yang tidak kenal dengan multi level marketing? Dalam artian, wah ini semakin atas semakin yang diuntungkan. Kan banyak seperti itu. Ini harus banyak merekrut orang, Marlin, Pak Edi, yang dulu atau yang event. Pak ini harus rekrut orang, harus seminar dan sebagainya. Saya 90% online, nggak pernah ikut seminar, nggak ada waktu. Tapi saya bisa tembus. Nah, saya akan gali terkait perbedaan ya antara PTBS dengan multi level marketing. Paling poin penting ini 1 sampai 10 Bapak Ibu harus disampaikan. Nanti kalau misalnya ada calon mitra ataupun misalnya Bapak Ibu yang sudah bergabung 1 bulan 2 bulan atau udah yang lama, ini harus disampaikan. Untuk PTBS sekarang udah brand ini syariah, alhamdulillah. Kemarin tanggal berapa Pak Firman? Tanggal 30 sudah mengandungi dari DSM MUI MUI ya, di PTBS syariah. Jadi sudah luar biasa, nanti saya akan bahas di slide. Nah, yang poin pertama tidak ada target. Kalau multi level ini ada target waktu ya. Dalam 1 bulan misalnya Pak Marlin harus mengeluarkan produk eco farming 200 box per bulan. Kalau saya tidak akan mendapatkan poin. Betul nggak Pak Marlin? Betul sekali. Nah, kalau di sini di PTBS tidak ada target. Saya mau nanya ke Pak Marlin selama 1 bulan Pak Marlin harus menjual 200 paket. Tidak kan? Jadi kita mau jualan atau enggak juga tidak jadi masalah ya. Yang kedua, tidak wajib belanja. Saya mau bertanya ke Pak Edi. Pak Edi, poin yang kedua, Pak Edi diwajibkan belanja nggak setiap bulan? Tidak.
Tidak Pak ya, itu tergantung Pak Edi. Kalau misalnya omset jualannya itu tinggi ya, itu kembali lagi ke Pak Edi, berarti omset jualannya semakin besar, volume semakin besar. Kalau di sini wajib belanja, tutup poin. Ada paman saya dulu pernah di salah satu perusahaan multilevel, tapi saya tidak sebutkan, harus wajib belanja, harus tutup poin. Kalau tidak tutup poin, itu tidak akan mendapatkan bonus. Nah ini yang kebanyakan negatif seperti ini. Kita harus ada perbandingannya. Karena kalau misalnya saya sebelum ke materi yang inti, kalau ini belum paham, itu akan unek-unek tuh apa, pasti nggak akan keluar ya, seperti itu. Nah poin yang ketiga, poin terakumulasi. Poin terakumulasi itu maksudnya gimana? Pak Firman sudah mendapatkan umroh 20 juta, kan 100 poin. 100 poin itu tidak direset, lanjut ke yang 110 juta. 110 juta kan 300 poin, kalau sekarang 275, langsung lanjut ke yang 500 juta, jadi tanpa reset poin. Kalau di sini poinnya hangus, rewardnya hangus, karena kenapa? Setiap bulan ada tutup poin. Itu ya. Yang keempat, rewardnya mudah dicapai. Saya mau tanya dulu, ada di salah satu multilevel marketing yang sebelah, reward untuk motor itu kurang lebih 500 poin. 500 poin, kalau di sini 75 Pak. 75 juga bukan dari rekrut member, tadi omset, nanti akan jelaskan. Yang kelima, ini bonusnya dibayar per 30 hari ya, atau 40 hari. Kalau di sini bayarnya per hari, harian, mingguan, bulanan. Kalau bonus sponsor, Pak Edi pernah bonus sponsor 1,2 juta. Yeah. Waktu itu karena mengaktifasi 3, itu langsung dibayar besoknya Pak Edi, langsung dibayar. Tidak pernah pungut lagi apa namanya itu, tunggak. Nggak ada kan, 10%, 2% tidak ada, full 1,2 juta. Nah di sini nggak bisa seperti itu. Jadi dibayarnya harian. Kita closing hari Senin, menjual paket hari Senin, Selasa langsung dibayar. Tapi kalau yang multilevel yang lain, bonus ini dibayar per 30 hari, kayak kita kerja di pabrik. Tanggal 1 kita dibayar, harus seperti itu. Itu bedanya. Yang keenam, yang kerja yang sukses. Jadi yang kerja yang dibayar. Ada upline saya, ya, poinnya sebelah udah bengkaknya hampir 700. Tapi sebelahnya itu cuma 30. Saya udah mendapatkan motor ya, tapi upline saya tidak mendapatkan apa-apa karena tidak bekerja. Yang kerja yang sukses, yang dibayar. Seperti itu. Seperti kita jualan konvensional. Satu hari kita jualan, ya kita mendapatkan hasil. Tidak jualan ya enggak, sama seperti ini juga di PTBS. Kalau ini skema Ponzi ya. Ini yang paling ditakutkan oleh multilevel marketing atau orang-orang yang negatif. Nah ini skema Ponzi itu tidak boleh ya. Tapi kita udah aman. Karena kenapa? Sudah dikaji oleh DSMU MUI. Syariah itu dikajinya sangat luar biasa. Saya juga memang bukan ranahnya, tapi saya percaya oleh PTBS. Karena kenapa? Yaitu regulasi semuanya sudah terkantongi. Nanti akan saya kasih ya untuk yang sertifikat syariah ini, skema Ponzi ya. Terus yang lainnya, nah ini ya yang udah bahas barusan dapat sertifikat halal dari MUI. Kalau yang ini tidak, harus dimandikan ya. Yang 8 legalitas lengkap, nanti akan saya jelaskan ya. Legalitas tidak lengkap, nyari omset, nah sebanyak-banyaknya nyari member. Kalau dulu nih, ini yang paling poin penting 9 ya. Jadi kalau dulu nyari member sebanyak mungkin, rekrut member baru dapat bonus, baru dapat poin. Kalau di sini nanti ada contoh Pak Ustadz yang dari PKS itu siapa lupa lagi. Beliau baru join kurang lebih berapa minggu, paket stokis tembus 10 miliar buat produk yang eco farming. Karena tanpa rekrut member ke Arab Saudi. Dilihatnya dari apa? Omset. Dia tanpa rekrut member. Kalau Bapak Ibu punya relasi, ya, punya relasi menjual misalnya eco farming atau produk yang lain, mau skincare akan saya bahas. Itu dilihat dari omset. Ada yang tanpa rekrut member tembus banyak sekali. Nanti ada contohnya. Yang 10 ya. Banyak yang sukses. Yang tadi saya sampaikan di awal. Mobil juga udah 3.000. Perusahaan baru jalan 3 tahun dan 4 tahun. Tapi per tahunnya 1.000. Itu banyak. Itu berarti perusahaan sehat, bisa membayar. Kalau perusahaan tidak sehat, sekarang udah merugikan. Karena kenapa? Ributnya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Pak ini perusahaan bisa membagikan motor, mobil sampai banyak segitu nggak rugi Pak? Nanti ada perhitungannya. Jadi memang harus fokus, harus paham dulu.
Nah, banyak yang sukses di sini hanya yang di atasnya saja. Nah, ini perbedaan dari KTBS ya, sangat berbeda sekali. Kalau misalnya sistemnya seperti ini ada 2 poin, saya dari dulu udah menolak. Ngapain jauh-jauh saya ke Bogor, sedangkan Sabtu Minggu anaknya sama keluarga. Karena sistemnya sehat. Kalau nggak sehat saya nggak akan jauh-jauh. Sorry, next. Ini sponsor saya, leader saya luar biasa. Saya terharu sama beliau itu. Bisa lihat di YouTube channel, rumahnya dulu di Ciamis mau roboh Pak. Tanggung ya. Mau roboh. Memang di bawah banget finansial, di bawah banget bagaimana ya? Di bawah banget. Sampai dia kalau misalnya saya mau dibahas, tapi udah izin ke beliau juga kalau untuk success story saya diminta izin ke beliau. Istrinya sakit, lenjar, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara buat operasi nggak ada yang ngasih. BPJS sudah lepas, karena kenapa terus bolak-balik ke rumah sakit. Wasilah di BPJS sembuh dalam artian saya nggak tahu apakah dari Allah gitu kan atau dari Tuhan kita dengan BPJS ini. Dan beliau karena mungkin keterpurukan dari keluarganya, kondisi ekonominya sangat mungkin yang mohon maaf di bawah. Serius di PTBS ini sekarang udah total 2,2 M dan ada satu rumah lagi satu miliar itu kan boleh ngatur. Tadinya pernah kesini juga Pak, lainnya dua kali pernah ke rumah Pak Marli. Ada di dulu awal-awal. Saya terinspirasi sama beliau. Kok bisa? Waiters kerja jam 9 pagi, pulang jam 11 malam. Kapan prospeknya? Tapi dia pulang kerja kalau nggak pagi. Ke rumah saya ini jam setengah 12 malam pulang dari BIP prospek sampai jam 2 saya dijelasin. Saya nggak join, cuma produk doang, tapi semangatnya luar biasa dan membuktikan real. Sekarang di Ciamis rumahnya 1 miliar dibangun semua masih alhamdulillah. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Dodi. Nah, ini mungkin ya ini beliau ya, kalau dulu kurus ini Kang Dodi ya. Nah, ini rumah pas aku menyerahkan uang 1 miliar, misalnya contoh, Pak ini bisa diuangkan, silakan. 1 miliar ini Bapak Ibu ini untuk membayar utang keras kita, yang 200 juta untuk keluarga, yang lainnya 800 juta untuk membangun rumah, silakan. Itu adalah langsung dikasih oleh Bapak Ibu jalan. Nah, ini banyak sekali sih. Ya. Untuk yang sukses story ini banyak sekali. Beliau juga pernah 1 bulan 40 juta untuk cicilan karena pernah punya usaha bangkrut ya, sampai asetnya dijual semuanya, per bulan 40 juta. 2017 gabung di KTBS ini luar biasa. Pak Randu, Insinyur Randu, ini lulusan ITB. Lanjut next. Nah, ini tukang bakso viral. Tukang bakso viral tuh namanya Pak Suroto Zafir. Beliau tuh pengusaha bakso, tapi brandingnya tukang bakso. Nah, dia mantan pengusaha bakso, rugi sampai miliaran ya. Sampai disita rumahnya gara-gara apa? Pinjam ke bank. Kan kebanyakan bisnis konvensional. Wah, saya punya game online nih, warnet, pengen nambah lagi. Kan dulu saya seperti itu, pengen nambah lagi unit, pinjam ke bank, BRI, dan sebagainya. Terus padahal kalau disitu dihitung keuntungan kita ke bank terus. Coba dihitung sama Bapak. Beli juga sama, sampai disita rumahnya disita, tapi fokus di dekorasi 2 tahun. Sekarang bangun pesantren 1,5 hektar. Omsetnya beliau udah hampir 28 miliar dari semua ribut yang sudah didapatkan di KTBS. 1,5 hektar. Jadi dia dunianya dapat, buat bakalan juga dapat. Jadi kalau masih di Probolinggo ya, Probolinggo 1,5 hektar, boleh dicek di YouTube channel Mas Ebo. Silakan. Di Malang. Malang. Yang lupa lagi Bu. Di Butan Marah. Nah, ini ada ya di sini nggak dilihat dari mantan misalnya pengusaha atau karyawan dan sebagainya, tidak dilihat dari masalah sosial, ekonomi dan sebagainya. Contoh tukang ojek online banyak, ya. Ini 3 bulan mereka beliau bagaimana caranya kita jelaskan. Next, banyak sekali ya. Ini nih ada di 2 KPR ini ya, dari Banjarbaru. Wah, ini poluan sangat luar biasa. Nah, ini Kang Daniel Burdani yang membangun rumah 3 miliar dari sini. Sama, itu dari segi ekonominya sangat luar biasa sulit ya, tapi bisa kebantu. Nah, ini ada Ibu Dewi Permoni. Pokoknya itulah banyak kalau saya jelaskan.
Oke, sampai sini ya, sebelum ke sesi kedua nanti akan ada 3 sesi. Sesi kedua ini profil perusahaan, produk, legalitas, dan lain sebagainya, karena ini paling penting poinnya. Yang ketiga itu ada marketing plan terakhir, itu nanti akan perhitungan bagaimana perhitungan bonus dan sebagainya. Nah, sebelum ke sesi 2, silakan ada yang bertanya dulu, boleh. Enggak, kita sharing-sharing ya sebelum meminum harus boleh, silakan. Pak, kayaknya jadi nun. Iya. Kita dulu lagi nih. Karena materinya memang banyak ya, makanya memang harus sedikit fokus. Santai aja, santai. Santai aja, nggak usah tegang. Pak, Ya, silakan Bu. kan kayak Pak Firman nih, udah dapat mobil 1. Ya. Biasanya motor suka lebih dari 1 tuh. Itu gimana? Itu ID-nya lebih dari yang basic, yang reguler. Berarti basic awalnya. Ya. Kalau Kang Firman dulu langsung bisnis, Eh, langsung yang 7. tapi kok udah dapat mobil itu motor baru 1? Karena kakinya yang menjalankannya cuma 1 kaki, 1 jaringan saja. Gitu. Nanti kan saya jelaskan. Ya. Di marketing plan. Nah, nanti di marketing plan kan banyak juga yang orang bertanya, kok motornya sampai dapat 10, dapat 5, wah itu kayaknya mau bikin showroom motor. Ada yang rumahnya dapat 2, 3, berarti bikin kompleks sendiri kan seperti itu. Nah itu sistemnya di marketing plan. Ada dapatnya mobilnya 4, 3, kayak tadi tukang ojek dapat 3 kan, ngapain juga kita ngumpulin kendaraan kan. Cuman perusahaan bisa ada uang untuk keluarin itu semua kan dari beli produk, dari dia jualan produk kan. Nanti, nah itu direct selling. Direct selling itu nanti akan saya jelaskan bagaimana penjualan langsung dan konvensional dan perusahaan ini sehat bagaimana ya. Ada pada sini apa namanya itu slide yang presentasi. Gitu. Cuman kalau saya bingung tuh, itu perusahaan jualan produk, tapi misalkan yang paling bawah banget, nah poin, terus sampai ke atas dapat poin semua gitu, Iya. dan Tapi tidak semuanya dapat. Nanti ada perhitungannya. Berapa persen berapa? Jadi tingkat kesehatan perusahaan berapa persen membagikan rewardnya itu 40%. Nanti akan ada hitungannya. Jadi perusahaan juga kan harus punya untung, harus punya keuntungan, kalau enggak perusahaan bisa kolaps. ya makanya maksudnya yang paling bawah yang jualan, tapi sampai ke berapa tahap sampai ke atas itu kok bisa dapat itu semua Ini ada poin. kuncinya Bu. Dari 100%, 90% itu buat member, berapa lagi? 9% untuk member, 7% untuk perusahaan, 3% untuk owner. Jadi reward yang akan itu 90% untuk mitra, sebagiannya untuk produk, sebagainya. Nanti akan ada di slide yang lain. Ini ada yang ditanyakan Pak? Cukup sebenarnya. Oke, sesi kedua ya, profil perusahaan. Next Pak. Yang paling penting kita dilihat kalau misalnya usaha itu ya dilihat pasti dari profil perusahaan, ada legalitasnya yang lengkap, ada produk, dan ada marketing plan. Contoh misalnya ada profil perusahaan, legalitasnya ada, tapi nggak ada produk, itu namanya money game, perputaran uang, investasi itu yang nggak boleh. Kalau ada produk, angkatnya udah jelas, ada uang, ada barang, berarti jual beli. Nah, ini kita dilihat dari pertama komponen portfolio. Next Pak. Nah, untuk yang company profile atau profil perusahaan PT BES, ini PT Bandung Eco Singularity Technology adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Ya. Untuk penghargaannya udah banyak, saya tidak akan bahas. Ya. Boleh nanti bisa di website PT BES langsung. Nah, sekarang itu PT BES Corporation ya, atau PT BES Corporation Syariah. Sekarang udah brandingnya udah dirubah, cuma ini slide-nya saya belum dirubah, belum diupdate. Untuk alamatnya ya di Bandung ya, di Jalan Bapak Ikon. Nah, ini untuk penghargaannya produk yang terbaik ya oleh AP2LI, produk Eco Racing tahun 2020, member tercepat 2020, produk yang terbaik. Mungkin nanti pas waktu ada penghargaan lagi kemungkinan besar Eco Farming. Kalau menurut saya, prediksi saya Eco Farming akan mendapatkan rewardnya dari AP2LI ya. Ini asosiasi penjualan langsung Indonesia. Ini banyak sekali dan pencapaian dari PT BES. Jadi
luar biasa. Nah ini legalitasnya. Kita dilihat dari legalitasnya. Kalau perusahaan, kalau saya nggak ada legalitasnya nggak akan mau masuk karena resikonya tinggi. Ya kita misalnya perusahaan tutup itu. Nah ini ada nomor induk berusaha atau NIB, ada SIUP, BLI, ada izin operasional dan SK Kemenhan, ada sertifikat K2RI. Yang paling penting lampiran SIUP ya, sama SIUP L. Sama yang sertifikat sistem pemasaran syariah. Nah, ini dari MUI. Nah, ini untuk legalitasnya ya. Sertifikatnya untuk anggota K2RI, SIUP L, lampiran izin usaha. Sebenarnya sih era keterbukaan ya, masalahnya legalitas ini betul atau enggak gitu, atau cuman slide-nya doang itu sebenarnya juga gampang, tinggal dicari aja gitu di websitenya MUI dan sebagainya. Nah, ini untuk produk juga ada halal produk LVN, ada Halspro ya, banyak. Jadi untuk produk kehalalannya sudah karena sudah tersertifikasi dari MUI ya. Oke, next kan. Nah ini untuk sertifikasi halal sistemnya ya, sudah tidak diragukan lagi ya. Oke, next. Nah ini untuk kan sertifikat sistem bisnis sesuai syariah ya. Tidak mengandung unsur nasyir, gharar dan riba. Oke. Nah, ini yang paling terbaru ini bisa di ada sedikit ya. Ini sekarang udah mengantongi perusahaan yang sertifikat syariah. Jadi nanti kita menyebutnya PTBS Corporation Syariah. Nah ini perundang-undangan yang paling penting. Izin usaha, kalau misalnya perusahaan multi level marketing tidak ada izin usaha, tidak ada SIUP L, ya, tidak ada sistem OS, ini bisa dipidana sampai 10 tahun. Dan untuk denda itu 10 miliar. Jadi jangan sembarangan masuk ke suatu bisnis untuk level marketing atau dari selling. Kalau izin usaha, SIUP L tidak ada, oke lah izin usaha ada ABLI. Kalau SIUP L-nya nggak ada, jangan masuk. Karena kenapa? Ini harus ya perundang-undangan yang terkait atau regulasi ya di Indonesia. Sistem OS-nya juga sama. Ya, ini udah lengkap sekali. Jadi Permendag ya, peraturan Menteri Perdagangan ini harus ada dan KTP sudah lengkap. Jadi tidak usah mencari usaha yang lain lagi karena udah aman gitu. Ini bisa dipidana. Jadi Bapak Ibu harus paham ini. Ini luar biasa. Ini visi misinya ya. Visi misinya dan motonya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Menjadi perusahaan penjual langsung terbesar terbaik di Asia Tenggara. Kalau PTBS ini cabangnya baru 3 negara ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja. Kemarin mau merambah ke Asia, cuman keburu corona ya, jadi di hold dulu, nontonnya tunda dulu. Itu akan semakin besar cabangnya. Nah, untuk selanjutnya, apa bedanya bisnis konvensional ya? Apa bedanya bisnis konvensional dan penjualan langsung? Kan sama-sama jualan. Ini yang belum paham, nah Ibu Nuri seperti ini ya. Untuk bisnis konvensional dan penjualan langsung, kita langsung next saja Pak. Pelan-pelan. Kalau bisnis konvensional, contoh misalnya Kang Firman punya warung atau warung kan misalnya, atau perusahaan. Nah ini dari pabrik ya. Ini bisnis konvensional. Dari pabrik ke distributor utama, ke distributor daerah, ke grosir. Next. Nah, kalau sistem distribusi langsung, ini akan dipangkas. Dipangkas dari apa? Dari biaya operasional. Dari pabrik harga contoh mie lah, mie instan. Bahkan mungkin harganya 3.000. Ini jatuhnya ke warung, next time. Jatuhnya ke pengecer atau ke warung langsung ke konsumen udah berapa? Pasti lebih rendah. Oke.